Ya, puji Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan karena kebaikan Tuhan yang sudah kita alami setiap hari, sekalipun situasi yang menegangkan, tapi kita bersyukur Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Puji Tuhan, kita akan bersama-sama masuk dalam doa, kita mendengar firman Tuhan dan kita akan menyampaikan seluruh pergumulan kita kepada Tuhan. Baiklah kita bersama-sama satukan hati kita kepada Tuhan. Kita akan untuk pujian yang berkata, Bapa Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Kita memuji Tuhan. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku.
Itulah ungkapan kami kepadamu ya Tuhan. Engkau begitu baik dalam kehidupan kami. Allah yang setia, yang tidak pernah meninggalkan kami. Allah yang senantiasa menolong, melindungi, bahkan memberkati kami. Terima kasih ya Tuhan, kesempatan yang indah yang Tuhan berikan kepada kami pada malam hari ini. Kami bersama-sama berkumpul untuk berdoa, untuk memuji dan memuliakan akan nama Tuhan. Bahkan kami mau mendengarkan firman Tuhan yang akan membekali kehidupan kerohanian kami. Sebab itu Bapa, kami menyerahkan seluruh jalan dan kebaktian kami pada malam hari ini. Biar Engkau pilih dan tuntun kami semua. Ibadah kami serahkan kepadamu Bapa, dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Biarlah semua boleh jadi di dalam nama Bapa, Anak, serta pimpinan Allah Roh Kudus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita puji Tuhan kembali dalam satu pujian. Ku berbahagia, yakin teguh. Ku berbahagia, yakin teguh. Yesus abadi kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus ciptaan baru. Kita memuji Tuhan. Kita bersyukur dan kita bahagia. Oleh karena apa? Oleh karena Allah tidak menangkan kita, Allah senantiasa memberkati kita. Di tengah-tengah kesulitan pandemik ini, kita bersyukur kita ada. Sebagaimana kita ada itu karena anugerah dan berkat Tuhan. Kita memuji Tuhan dan kembali dengan satu pujian, ku ada sebagaimana ku ada.
Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan. Kita ada saat ini itu adalah karena anugerah Tuhan. Oleh sebab itu tidak ada kata tidak bisa waktu berdoa. Tidak ada kata kita tidak untuk berkumpul dan berdoa. Sebab itu kita bersyukur. Seberapa kita yang ada, kita orang-orang yang berbahagia. Kita mau bersekutu, memuji dan memuliakan akan nama Tuhan. Satu pujian lagi yang mengatakan, kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru, kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Puji Tuhan. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru, kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkatmu yang telah kuterima sempat membuatku terpesona, apa yang tak pernah kupikirkan ini yang bagi amin. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru, kebaikanmu yang telah nyatakan dalam dari lautan. Berkatmu yang telah kuterima sempat membuatku terpesona, apa yang tak pernah kupikirkan yang kau sediakan. Siapakah aku? Tuhan begitu baik kepada kita. Kita akan siapkan hati kita untuk kita dengarkan firman Tuhan, karena firman Tuhan yang menjadi kekuatan dalam kehidupan kita, dan firman Tuhan akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Sigit. Dan setelah lagu ini kami persilakan kita memuji Tuhan. Satu pujian mengatakan, ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman.
Ya, mari kita satukan hati kita. Kita akan berdoa sebelum kita membaca firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, malam ini kami bersyukur oleh karena waktu Tuhan kami boleh bertemu satu dengan yang lainnya. Dan kami akan merenungkan firman Tuhan, kami akan membaca firman-Mu. Mari Tuhan Yesus, Engkau menguasai hati kami, sehingga ketika kami membaca firman-Mu, ketika kami merenungkan firman-Mu, kami diberkati oleh Tuhan. Kami berdoa, kami menyerahkan masing-masing kami pribadi ke dalam tangan Tuhan. Terpujilah Engkau ya Allah yang hidup. Kami bersyukur, kami memuji dan memuliakan Tuhan. Dan kami siap untuk merenungkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, kami bersyukur kepadamu. Amin. Ya, shalom. Shalom. Ya, puji Tuhan. Mudah-mudahan suara saya bisa jelas didengar oleh Bapak Ibu sekalian. Ya, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ini sebenarnya kita ini dekat tapi jauh, jauh tapi dekat. Ya, mengapa demikian? Ya memang kita jauh tapi dekat. Karena apa? Kita bisa bertemu saat ini, kita bisa berhadapan, bertatap muka, ya, kita bisa berjumpa. Walaupun mungkin kita tidak berjabat tangan, tapi kita bisa bertemu satu dengan yang lainnya. Ini satu hal yang perlu kita syukuri dan kita memuji Tuhan untuk bagian ini. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mari kita sama-sama kita akan membaca bagian firman Tuhan. Ada beberapa ayat yang akan saya bacakan dan kita akan membacanya, yaitu dari Ibrani pasal yang ke-10. Ibrani pasal yang ke-10, ayat 23 dan ayat 24. Ibrani pasal 10, ayat 23 dan 24. Baik, saya akan membacakannya. Demikian firman Tuhan. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. 24. Dan marilah kita saling memperhatikan, supaya kita saling mendorong dalam kasih
dan dalam pekerjaan baik. Nah, dua bagian ini dulu yang akan kita renungkan bersama. Nah, Bapak, Ibu, dan semua saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kalau berbicara tentang kesetiaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada Tuhan itu bukan sesuatu yang instan, ya, melainkan sesuatu yang ada proses. Ya. Ada sesuatu yang membawa untuk bisa menjadi setia kepada Tuhan. Nah, kalau kita bicara tentang kesetiaan ini juga, untuk bisa setia, yang pertama kita harus tahu, untuk dapat setia, yang pertama kita harus mengenal. Mengenal siapa. Kemudian yang kedua, kita harus percaya. Nah, katakanlah dalam hal ini, kita bicara tentang setia atau kesetiaan kepada Tuhan. Kalau kita mau bilang, apakah kita setia kepada Tuhan? Apakah kita benar mengatakan saya setia kepada Tuhan? Ini yang harus kita lihat. Yang pertama, untuk bisa kita mengatakan kita setia kepada Tuhan, yang pertama adalah kita mengenal Tuhan. Kita mengenal Yesus. Ketika kita semakin mengenal Tuhan, maka kita akan dikategorikan. Kita akan masuk dalam orang yang menjadi setia. Tetapi kalau kita tidak mengenal, maka kita tidak akan bisa mengatakan bahwa kita setia. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, untuk kita bisa mengatakan setia, maka yang kedua harus ada percaya. Percaya. Ketika ada mengenal, kemudian ada percaya, maka akan timbul kesetiaan itu. Nah, contoh, saya mengatakan begini. Contoh suami istri. Suami istri atau keluarga ini pun akan dibentuk, akan ada kesetiaan satu dengan yang lainnya setelah ia mengenal. Kalau dia tidak mengenal, mungkin tidak akan ada yang namanya kesetiaan. Nah, seseorang semakin mengenal, maka dia akan semakin setia. Nah, dari bagian ini Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita mau bicara tentang kesetiaan kepada Tuhan. Saudara, Bapak Ibu dan saya adalah orang-orang yang telah dimenangkan oleh Tuhan. Adalah orang-orang yang diberikan keselamatan oleh Tuhan. Firman Tuhan yang kita baca, ayat 23 mengatakan begini. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita. Sebab ia yang menjanjikannya setia. Nah, ada kalimat yang mengatakan, mengajak, marilah kita teguh berpegang. Teguh berpegang itu berarti artinya memegang satu erat, memegang dengan erat. Pengharapan, pengakuan tentang pengharapan kita kepada Tuhan. Nah, di tengah situasi yang ada sekarang ini Bapak Ibu, inilah ujian kesetiaan kita kepada Tuhan. Di tengah-tengah keberadaan kita, di tengah-tengah situasi yang kita alami, di tengah-tengah segala keberadaan yang kita hadapi saat ini, inilah membuat kita, apakah kita setia kepada Tuhan? Apakah kita tetap berpegang kepada Tuhan? Apakah kita tetap menaruh harapan kita kepada Tuhan? Nah, saya percaya kita telah dimenangkan oleh Tuhan tadi. Kita terpanggil, ya. Dalam ayat sebelumnya dikatakan di sini. Saya akan bacakan dari ayat yang ke-19 dari bagian firman Tuhan ini. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Karena ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Karena itu, marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh, oleh karena, perhatikan, hati kita telah dibersihkan
dari hati nurani yang jahat, dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ini menunjukkan satu hal yang luar biasa. Kita telah dimenangkan tadi. Kita telah ditebus. Sebagai orang yang telah ditebus, maka kita diberikan oleh Tuhan keberanian untuk datang kepada Tuhan. Kita juga diberikan satu iman, satu pengharapan yang tidak pernah pudar. Sehingga dalam kalimat berikutnya dalam ayat yang ke-23 dikatakan, marilah kita berpegang teguh pada pengakuan tentang pengharapan kita. Pengakuan tentang pengharapan kita. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, memang sekarang dalam kondisi sekarang, situasi yang seperti ini, ya di sana sini ada banyak hal yang membuat ya orang frustasi, putus asa, yang membuat orang kehilangan semangat dan sebagainya. Tetapi satu hal yang Tuhan berikan kepada kita, di tengah situasi apapun, kita punya pengharapan. Amin. Ya. Inilah yang harus kita pegang. Inilah yang harus kita pelihara dalam hidup ini. Supaya jangan sekali-kali kita menjadi pudar. Jangan sekali-kali kita terpengaruh dengan situasi. Contoh, ketika awal-awal ada situasi ini, ketika awal ada pandemi ini atau COVID-19 ini, orang menjadi khawatir, sangat ketakutan. Ya, mau kemana-mana takut dan sebagainya. Memang kita harus waspada. Memang kita harus kita harus waspada, kita melihat. Tapi bukan berarti bahwa akhirnya kita menjadi takut dan sebagainya. Kita tetap bergantung kepada Tuhan. Dan kita juga mentaati apa yang menjadi aturan bagi kita untuk kita tetap menjaga kesehatan. Nah, kembali kepada bagian firman Tuhan ini. Ayat yang selanjutnya, di sana dikatakan begini. Dan marilah kita saling memperhatikan, supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kalau seseorang telah kehilangan satu pengharapan, kalau seseorang telah kehilangan sukacita karena situasi yang ada, bagaimana dia dapat menjadi berkat bagi orang lain? Bagaimana dia bisa mendorong? Bagaimana dia bisa menasihati orang lain? Kalau dirinya sendiri telah ada dalam tanda kutip kehilangan pengharapan. Oleh karena itu, firman Tuhan ini mengingatkan kepada kita supaya kita tetap berpegang teguh pada pengharapan itu, supaya kita pun bisa menjadi berkat bagi orang lain. Nah, tadi di awal dikatakan begini, untuk kita bisa setia, maka kita harus mengenal pribadi yang kita muliakan, Tuhan Yesus. Lalu kita juga harus percaya, artinya apa? Bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Kita yakin bahwa Tuhan yang akan menolong. Tuhan yang akan memelihara kita. Tuhan yang akan menjaga kita. Tuhan yang menolong kita. Nah, dari bagian ini, mari kita sama-sama melihat apakah kita masuk dalam orang yang setia kepada Tuhan. Apakah kita boleh dibilang orang yang hidup dalam kesetiaan kepada Tuhan? Bapak Ibu, kita tidak bisa lihat si A, si B, si C, dan seterusnya. Tidak. Tapi dalam hal kesetiaan ini, mari kita melihat pribadi kita. Sejauh mana hubungan kita dengan Tuhan. Sejauh mana kita pelihara hubungan itu dengan Tuhan. Sejauh mana kita menjaga hati kita dengan Tuhan. Ketika kita tetap ada dalam relasi yang baik dengan Tuhan, menjaga persekutuan dengan Tuhan, ya, memelihara hati kita, maka apa yang difirmankan Tuhan, kita akan berpegang teguh kepada Tuhan. Kita berpegang teguh pada pengharapan itu. Karena apa? Karena kita tahu pasti Tuhan bersama dengan kita. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kemudian di dalam ayat selanjutnya, mari kita melihat di dalam ayat yang ke-25. Ini pun yang bisa menjaga kita untuk kita tetap hidup dalam kesetiaan kepada Tuhan,
untuk kita bisa menjadi berkat bagi orang lain. Dalam ayat 25 dikatakan, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Nah, mungkin ada pertanyaan bagi kita. Lah, bagaimana kita mau pertemuan dalam situasi seperti ini? Inilah Tuhan berikan kepada kita teknologi yang ada. Kita jauh, kita berjauhan, jarak kita jauh mungkin atau jarak kita dekat. Tetapi karena situasi, kita tidak bisa bertemu langsung. Tetapi dengan seperti ini, dengan komunikasi ini, membuat kita menjadi dekat. Inilah yang bisa digunakan sebagai sarana kita untuk persekutuan. Untuk saling membangun satu dengan yang lainnya. Untuk saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalimat terakhir di dalam ayat 25, menjelang hari Tuhan yang mendekat. Nah, kita tidak tahu kapan Tuhan datang. Mungkin tidak ada seorang pun yang tahu Tuhan kapan datang. Tapi ini masuk dalam menjelang akhir tahun atau menjelang hari Tuhan yang mendekat. Mungkin di sana-sini ada banyak tantangan, di sana-sini banyak hal-hal yang menakutkan dan lain sebagainya. Apakah ini mungkin tanda-tanda? Kita tidak tahu. Tapi yang jelas, walaupun hari itu datang, ketika kita dekat dengan Tuhan, ketika kita memelihara kesetiaan itu dengan Tuhan, maka tidaklah menjadi satu kekhawatiran untuk kita sekalian. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tidak usah kita pikirkan tentang itu. Tapi yang kita harus pikirkan saat ini adalah kita tetap pelihara hubungan kita dengan Tuhan. Kita tetap jaga hati kita dengan Tuhan. Kita bisa menguatkan satu dengan yang lainnya. Kita bisa saling menopang satu dengan yang lainnya. Dan dengan demikian, kita bersama-sama bertumbuh. Kita bersama-sama semakin mengenal Tuhan. Nah, Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan, saya percaya dengan situasi yang ada saat ini membuat kita semakin mempunyai hubungan yang baik dengan Tuhan. Ya. Semakin kita berkomunikasi dengan Tuhan. Waktu kita semakin banyak dengan Tuhan. Contoh yang tadinya mungkin bekerja, yang harus keluar rumah, tetapi dengan ada kondisi ini, mungkin lebih banyak waktu bersama dengan keluarga. Dan di sini juga punya waktu banyak dengan Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita gunakan waktu ini untuk kita terus memuliakan Tuhan. Sekali lagi, Tuhan setia kepada kita. Tuhan mengajak atau Tuhan membawa kita untuk kita pun hidup dalam kesetiaan kepada Tuhan. Ya, kiranya bagian firman Tuhan ini mengingatkan kepada kita sekalian apa yang harus kita lakukan. Apa yang harus kita kerjakan saat ini. Apa yang harus kita buat untuk kita semakin hidup takut akan Tuhan, untuk semakin kita hidup dalam kesetiaan kepada Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu, kita bukan orang yang tidak mengenal Tuhan. Saya percaya kita semua orang yang sudah mengenal Tuhan. Mari tingkatkan pengenalan dengan Tuhan. Kita tahu Tuhan mengasihi kita. Semakin kita mengetahui betapa Tuhan itu mengasihi kita. Kita percaya kepada Tuhan. Semakin kita mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Tuhan tidak pernah membiarkan kita. Mungkin Bapak Ibu mengalami di masa-masa seperti ini. Mengalami kesusahan yang begitu sulit. Tetapi Tuhan, kami pun merasakan seperti itu. Ada hal yang memang rasanya sudah berat. Tetapi Tuhan tidak biarkan. Tuhan berikan kekuatan. Tuhan berikan sukacita. Tuhan tambahkan lagi. Inilah proses yang membuat kita hidup. Mengenal Tuhan dan akhirnya kita boleh hidup dalam kesetiaan kepada Tuhan. Kiranya Allah memberkati kita melalui perenungan kita malam hari ini. Sekali lagi berbicara tentang kesetiaan. Mari kita hidup dalam kesetiaan kepada Tuhan.
Karena Tuhan Yesus setia kepada kita. Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Dia memberikan pengharapan kepada kita. Dan jangan hilangkan pengharapan itu dalam diri kita. Terus berpegang teguh pada pengharapan itu. Dan saya percaya dengan pengharapan itu akan membangun sukacita di dalam Tuhan. Dan membuat hidup kita terus bersyukur kepada Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita melalui renungan ini. Amin. Iya, kita akan berdoa, kita bersyukur untuk firman Tuhan yang kita dengar malam ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur malam hari ini oleh karena ada kesempatan kami boleh bertemu satu dengan yang lainnya dalam komunikasi, dalam firman Tuhan atau dengan teknologi yang digunakan saat ini. Tuhan, kami rindu bahwa apa yang kami lakukan malam ini, kiranya Tuhan dipermuliakan. Melalui firman Tuhan, kami terus dibangun, diingatkan, untuk kami tetap teguh berpegang pada pengharapan dan hidup dalam kesetiaan kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, tolong kami, bawa kami untuk semakin merasakan kebaikan Tuhan, mensyukuri hidup ini, dan tetap percaya Tuhan bersama dengan kami. Ini doa kami ya Tuhan, kami bersyukur di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih kepada hambanya Bapak Pendeta Sigit Nugroho yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Kita percaya firman Tuhan terus akan memberikan kekuatan kepada kita sebagai anak Tuhan di dalam kita mengiring dan menjalani kehidupan selama Tuhan masih memberi kesempatan kita kehidupan. Terima kasih Tuhan memberkati, dan tibalah saatnya kita akan bersama-sama berdoa kepada Tuhan. Kita akan sampaikan segala pergumulan kita kepada Tuhan. Mungkin ada pendoa dari saudara yang hadir saat ini, yang ada di rumah, mungkin silakan sampaikan apabila ada pendoa. Selain sebentar kita akan doa bersama-sama. Ada permintaan doa, silakan disampaikan. Ya, kalau belum ada, kita bersama-sama mengucap syukur kepada Tuhan atas segala berkat Tuhan yang kita terima setiap hari. Ya, situasi saat ini yang sangat menakutkan, apalagi situasi yang penuh rahasia, ya, ketakutan yang penuh rahasia saat ini. Tapi kita bersyukur dalam Tuhan, kita sukacita, Tuhan pasti tolong, Tuhan pasti pelihara kita bersama-sama, dan kita bersyukur kalau ada sampai saat ini itu karena anugerah Tuhan. Dan ucapan syukur saya minta Ibu Domingas, ya, Ibu Domingas untuk menyampaikan doa ucapan syukur. Dan setelah itu kita akan doa bersama-sama. Kita akan beruntuk jemaat Tuhan. Jemaat Tuhan saat ini dalam keadaan kurang sehat, ada beberapa saudara yang kurang sehat, antara lain Ibu Lia Agung, adik Theo yang sakit giginya. Dan kita terus berdoa untuk Bapak Alex dan Bapak Lazarus. Kita terus berdoa untuk mereka, dan mungkin ada saudara-saudara kita yang lain yang kurang sehat, kita terus berdoa biar di tengah-tengah situasi saat ini Tuhan terus berikan kekuatan, kesehatan kepada kita semua. Nanti jemaat didoakan oleh saya sendiri, dan kita akan berdoa untuk pelayanan atau program kerja, program pelayanan kita sepanjang tahun 2020 ini. Ya, sekalipun beberapa bulan ini kita hanya lewat live streaming, kita bersyukur kepada Tuhan. Kita boleh pelayanan, kita boleh berjalan, ya. Kita percaya apapun yang kita lakukan ke Tuhan, Tuhan dipuji, dipermuliakan. Kita beruntuk pelayanan kita di bulan yang akan datang terus sampai akhir tahun ini, dan pelayanan nanti akan didoakan oleh Bapak Peter Manana. Doakan untuk program pelayanan untuk tahun 2020 sampai bulan Desember nanti. Doakan juga untuk panitia Natal. Kita akan doakan biarlah semua sudah rencanakan dapat berjalan sesuai rencana kehendak Tuhan. Nanti doa pemerintah dan doa penutup akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Sigit sekaligus doa berkat.
Sebelum kita akan doa bersama-sama, doa pertama oleh Ibu Min, kedua saya, nanti Bapak Peter, dan doakan yang terakhir pemerintah, dan doa penutup disampaikan oleh Bapak Peter Sigit Nugroho. Dan kita lanjutkan pujian yang berkata, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu untuk alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri hari ini. Tuhan adalah syukur bagimu. Terima kasih. Mari kita berdoa. Bapa, kami datang kepadamu Tuhan, kami naikkan puji syukur, terima kasih Tuhan Yesus. Engkau sungguh baik, sangat baik Tuhan dalam kehidupan kami. Kau sudah boleh menolong kami Tuhan. Sehingga sampai saat ini Tuhan, detik ini Tuhan, kami boleh berdiri di rumah Tuhan maupun di rumah-rumah kami. Kami sudah boleh beribadah, memuji, menyembah Engkau Tuhan. Kami sudah boleh mendengar suara-Mu lewat hamba-Mu, Bapak Pendeta Sigit, boleh menyampaikan firman Tuhan bagi kami. Biarlah Tuhan tolong kami Tuhan. Roh Kudus berbicara bagi kami. Biarlah firman Tuhan ini boleh tanamkan dalam hati pikiran kami masing-masing dan kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami setiap waktu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sudah boleh menolong kami dalam seharian ini Tuhan. Kami sudah boleh melakukan segala aktivitas kami Tuhan dengan baik, dan hari ini, malam ini Tuhan, pujiin kami untuk bersama-sama menaikkan puji pergumulan kami Tuhan Yesus kepadamu pada malam hari ini. Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan bahwa 2-3 orang berkumpul atas nama-Mu, Engkau hadir di tengah-tengah kami pada malam hari ini Tuhan. Mari Bapak Engkau berkati kami semua yang hadir di rumah-Mu Tuhan. Mari berkati jemaat-Mu Tuhan yang ada di rumah kami masing-masing, sehingga dengan bersyukur kami boleh naikkan doa kami kepadamu Tuhan. Kami bersyukur bahwa Tuhan baik, Engkau selalu menolong kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Berkati kami semua pada malam hari ini Tuhan. Biarlah pergumulan kami percaya bahwa Tuhan Engkau mendengar, menjawab doa kami masing-masing pribadi Bapa. Tapi sebelum itu kami masuk dalam doa kami Tuhan, kami mohon ampun atas segala perbuatan kami, lewat tutur kata kami, tingkah laku kami yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Bapa, ampuni kami Tuhan Yesus,
sehingga doa kami boleh layak di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, janganlah segala sesuatu yang kami lakukan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, janganlah itu menjadi penghalang bagi kami pada malam hari ini untuk kami bergumul padamu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Inilah kami Tuhan, ucapan syukur kami pada malam hari ini kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Kita akan bersama-samanya menaikkan satu pujian yang berkata, lingkupiku dengan sayapmu, naungiku dengan kuasa. Lingkupiku dengan sayapmu, Bapa, kami datang kepadamu ya Tuhan. Kami menyampaikan segala doa kami kepada Tuhan atas segala kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau Allah yang setia di tengah-tengah situasi pada saat ini. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami, pribadi pas pribadi yang sudah hadir bersama-sama di tempat ini, ataupun saudara-saudara kami yang hadir di rumah mereka masing-masing. Kami bersyukur kepada Tuhan pada saatnya Tuhan. Kami mau datang kepadamu. Kami mau berdoa untuk jemaat Tuhan yang saat ini dalam keadaan kurang sehat. Kami berdoa Tuhan untuk Ibu Lia, bagi Kau menolong. Biar Engkau menjamah kepala yang sering sakit. Berikannya kekuatan bagian kesehatan. Berkati obat yang dipergunakan kami percaya. Engkau akan beri kesembuhan kepadanya. Kuatkan iman di tengah-tengah situasi pada saat ini dan berkati anak-anak yang ada, bahkan keluarga yang ada. Terima kasih Bapa di sorga. Kami mau berdoa juga untuk adik Theo sedang sakit gigi. Engkau tolong dia, Engkau juga menjamah berikannya kesehatan. Bapak kami terus berdoa untuk Bapak Alex Manalu, untuk Bapak Lazarus Sinaga. Engkau tolong mereka Tuhan. Biar Engkau senantiasa memberikan mereka damai dan sukacita, kekuatan bahkan kesehatan. Kami percaya Tuhan, apapun yang mereka alami, kami percaya Tuhan mengajar kepada mereka untuk tetap setia kepada Tuhan, mengandalkan akan Tuhan, dan kami percaya Tuhan akan berikan kekuatan bahkan kesehatan kepada kedua Bapak kami ini. Terima kasih Bapak di sorga. Begitu juga kami berdoa, mungkin ada saudara-saudara kami yang Tuhan, jemaat Tuhan, dan kurang sehat, dan juga tolong mereka, berikan kekuatan kesehatan Tuhan, menolong supaya di tengah-tengah situasi saat ini mereka tetap berharap, bersandar hanya kepada Tuhan, dan berkati supaya mereka juga beriman sungguh-sungguh kepada Tuhan. Terima kasih Bapak di sorga. Bapak kami berdoa untuk jemaat Tuhan yang sementara mencari pekerjaan, dan juga tolong mereka Tuhan, secara manusia mustahil, tetapi secara iman kami kepada Tuhan, di dalam Tuhan tiada mustahil Tuhan. Sekalipun situasi pandemi ini Tuhan, situasi yang sangat sulit, bahkan menakutkan, kami percaya Engkau Allah yang setia, Allah yang mempunyai segala sesuatunya, bahkan Engkau yang punya pekerjaan. Engkau memberikan pekerjaan bagi anak-anak yang senantiasa berharap kepada Tuhan.
Terima kasih Bapa di surga. Bapa, kami berdoa untuk jemaat Tuhan yang sedang bekerja di luar kota, terus Tuhan berkati, Kau menolong. Kami terus berdoa untuk Bapa setinjak Tuhan, Kau tolong dia, biar aku senantiasa memberikan kekuatan, kesehatan berkat setiap tugas pekerjaan dilakukan. Di dalamnya dia juga terus merasakan pertolongan Tuhan, berkat Tuhan, dan dia punya kesaksian di tengah-tengah pekerjaannya. Dan bagi jemaat Tuhan yang bekerja dalam kota Jakarta, Kau juga tolong mereka semua. Apapun yang mereka kerjakan, Kau memberkati. Dan biar Tuhan di tengah-tengah pekerjaan mereka memiliki kesaksian, dan nama Tuhan senantiasa dipuji dan dimuliakan. Terima kasih Bapa di surga. Bagi anak-anak kami di sekolah, Kau juga tolong mereka Tuhan, sekalipun lewat jarak jauh Tuhan, online, mari Kau tolong mereka semua. Dengan kepintaran, kemampuan bagi mereka untuk terus menghentikan setiap pelajaran, dan kami percaya Tuhan, dalam waktu dekat ini mereka semua bersekolah bersama-sama. Perlindungan Tuhan, pertolongan Tuhan menjadi bagian anak-anak Tuhan. Bapak kami berdoa, kami menyerahkan juga Tuhan akan jemaat Tuhan yang situasinya Tuhan di dalam kelemahan iman. Tuhan tolong, Engkau tahu keluarga kami masing-masing, Tuhan kami serahkan kepada Tuhan. Dan biar Tuhan mereka terus bersemangat dalam Tuhan, tidak putus asa Tuhan, tapi terus memandang kepada Engkau, mengandalkan akan Tuhan, sehingga dalamnya mereka boleh merasakan pertolongan Tuhan, mereka boleh merasakan mujizat Tuhan. Mereka senantiasa bersyukur memuji akan nama Tuhan. Terima kasih Bapak di surga. Bapak kami berdoa, kami menyerahkan Tuhan atas seluruh jemaat Tuhan, dan Kau berkati mereka semua Tuhan, yang ada di daerah Bekasi sekitarnya, yang ada di daerah Rusun sekitarnya Tuhan, bahkan di daerah Rotan dan sekitarnya Tuhan memberkati, yang ada di sekitar Asrama Junaid Tuhan memberkati, yang ada di daerah Jalan Manggar Tuhan Lobaran Tuhan memberkati, daerah Jalan Buku Tuhan memberkati Tuhan, bahkan daerah Pondokopi Tuhan memberkati, bahkan kami di sekitar Kebantenan Tuhan Kau memberkati kami semua. Tuhan Kau tolong kami masing-masing, biar Kau memberkati kami semua Tuhan, supaya di tengah-tengah hidup saat ini Tuhan, kami terus boleh mengandalkan Tuhan, dan kami percaya perlindungan Tuhan, pertolongan Tuhan terus menjadi bagian kami, dan kami menjadi kesaksian di tengah-tengah situasi pada saat ini. Terima kasih Bapak Surga, terima kasih. Saya berdoa Tuhan untuk jemaat Tuhan, Kau tahu mereka semua Tuhan, dan terus mereka memandang kepada Engkau, setia kepada Tuhan, rajin membaca firman Tuhan, senantiasa bersyukur memuji akan nama Tuhan. Terimalah selalu kepada Tuhan. Terima kasih Bapak Surga. Bapak kami berdoa, kami serahkan hidup kami kepada malam hari ini. Berkati jemaat pada saat ini, berkati kami semua. Terima kasih Bapak Surga, terima kasih. Ini doa kami, ungkapan syukur kami, permohonan kami, permintaan kami Bapa kepada Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Kita masuk pujian, dan setelah itu Bapak Peter akan menyampaikan doa kepada kita. Kita masuk pujian, kasih setiamu yang Kau rasakan. Kasih setiamu yang Ku rasakan, lebih tinggi dari langit itu, kebaikan-Mu yang telah menyatakan, lebih dalam dari lautan. Bapa kami bersyukur kepadamu untuk kepercayaan yang Kau berikan bagi kami sampai dengan hari ini.
Kami boleh melayani-Mu Tuhan di gereja Alkitab Solidio, di mana Tuhan tempatkan kami masing-masing dengan tugas pelayanan kami. Kami bersyukur Tuhan, Engkau mengirimkan orang-orang yang setia sampai dengan hari ini, orang-orang yang penuh kasih dan sayang dalam kesehatian, boleh melayani-Mu bersama-sama di gereja Alkitab Solidio Indonesia, Bapak. Kami bersyukur untuk kesempatan ini Tuhan, di mana kami boleh mengisi kehidupan kami dalam doa dan dalam ucapan syukur pada malam hari ini. Terima kasih Bapa di sorga, secara khusus kami mau berdoa untuk pelayanan Gereja Alkitab Solidio Indonesia Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan tempatkan kami di sini dengan maksud dan sesuai dengan rencana-Mu Bapa. Kami tetap berdoa, kiranya Tuhan memampukan kami untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab yang telah Tuhan percayakan bagi kami. Kami berdoa Tuhan, untuk setiap pelayanan yang telah berjalan, dari guru sekolah minggu, para majelis, para kostor, para pelayan-pelayan Tuhan di setiap hari ibadah, kiranya Tuhan memberkati mereka, biarlah Tuhan Engkau pakai kami semua demi hormat dan kemuliaan nama-Mu, karena hidup ini adalah milik-Mu, dan kami kembalikan demi hormat dan kemuliaan nama-Mu Bapa. Berkatilah pelayanan kami, berikan kesehatan bagi kami, agar pelayanan di gereja Gasti ini semakin hari, semakin membawa nama harum bagi hormat dan kemuliaan nama-Mu. Kami berdoa Tuhan untuk ibadah yang terus kami lakukan melalui live streaming. Kami percaya Tuhan, waktu, tempat tidak akan membatasi kami, karena dalam kondisi apapun, seperti kata firman Tuhan, kami tetap diberikan kesempatan hikmat bijaksana untuk saling bertemu dan saling beribadah dan saling mendoakan. Biarlah Tuhan, Engkau berkati akan ibadah, pelayan-pelayanan yang telah kami lakukan, kira menjadi berkat bagi setiap jemaat Gasti. Kami juga berdoa Tuhan bagi Ibu Gembala yang senantiasa mendoakan kami, yang setia selalu mendukung kami dalam doa. Biarlah Tuhan memberkati beliau dalam kehidupan sehari-hari, dalam rumah tangganya. Biarlah kasih penyertaan Tuhan senantiasa ada bersama dengan Ibu Gembala. Kami juga berdoa Tuhan bagi para majelis, para guru sekolah minggu, kiranya Tuhan memberikan kesehatan agar dapat menjalankan tugas dan panggilan melayani Tuhan dengan baik. Kami juga berdoa secara khusus Tuhan untuk rencana ibadah kami yang akan dimulai pada bulan Agustus nanti. Biarlah semua proses dapat berjalan dengan baik. Engkau berikan hikmah dan bijaksana bagi kami, agar setiap kegiatan pelayanan dapat berjalan dengan baik, dan semua itu kami kembalikan seturut dengan apa yang Tuhan kehendaki. Persiapkan kami Tuhan, khususnya guru sekolah minggu, yang rencananya akan dimulai juga di bulan Agustus nanti. Biarlah Tuhan persiapkan segala sesuatunya, agar semua dapat berjalan dengan baik. Kami juga berdoa Tuhan, secara khusus untuk panitia selama setahun kegiatan gerejawi. Tuhan, kami percaya bahwa walaupun kondisi saat ini yang membuat setiap rencana kami tidak berjalan dengan baik, tapi biarlah Tuhan tetap memberkati setiap panitia yang telah Tuhan pilih dan Tuhan bentuk, agar dengan kesehatan dalam rencana dan kerja panitia dapat berjalan, dan rencana untuk perayaan Natal di bulan Desember nanti, atas kehendak Tuhan dapat kami laksanakan Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Apapun yang terjadi, biarlah itu semua terjadi demi hormat dan kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa di sorga untuk segala hal yang kami perlukan, khususnya panitia, perayaan gerejawi Tuhan. Biarlah Tuhan cukupkan, Tuhan sediakan tepat pada waktunya. Terima kasih Bapa di sorga, kami serahkan akan pelayanan gereja Gasti ke dalam tangan-Mu, termasuk orang-orang di dalam yang telah Tuhan pilih dan Tuhan tunjuk untuk melayani-Mu Tuhan. Inilah syukur kami, pimpin kami Tuhan, agar hidup kami bermakna di tengah-tengah dunia ini. Sebelum kita masuk dalam doa untuk pemerintah dan doa penutup disampaikan oleh hambanya, Bapak Pendeta Sigit, kita kasih pujian tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Tak terbatas
Sangat mungkin bagimu bisa aku tak berdaya kuasamu yang sempurna ketika ku percaya menisan itu nyata bukan karena kekuatan ketika ku berdoa tulisan itu nyata di saat ku tak berdaya kuasamu yang sempurna ketika ku percaya tulisan itu nyata bukan karena kekuatan ketika ku berdoa tulisan itu nyata. Ya Tuhan, situasi ini mungkin sangat berat. Dan kami berdoa untuk pemerintah pusat dan juga daerah-daerah kami berdoa. Biarlah ada hikmat Tuhan ada atas setiap pemimpin kami. Dan secara khusus untuk pemerintah kami, untuk presiden kami ya Tuhan. Biarlah Engkau berikan kemampuan bagi mereka, bagi hamba-Mu. Bersama dengan wakil dan para menteri dan semua kabinet yang ada. Tuhan tolong. Biarlah mereka dimampukan Tuhan untuk mengatasi situasi yang sedang terjadi ini bagi bangsa ini. Terima kasih Tuhan. Kami percaya ada penyertaan Tuhan. Ada perlindungan Tuhan untuk hamba-hamba-Mu ini. Sehingga mereka dapat menjalankan tugasnya dengan baik. Dan sekiranya ada orang-orang yang berniat tidak baik terhadap pemerintahan ini. Kami berdoa, kami mohon, campur tangan Tuhan saja. Sehingga akhirnya negara ini Tuhan boleh dijaga oleh Tuhan. Negara ini boleh dipimpin oleh Tuhan sendiri melalui orang-orang yang dipercayakan Tuhan untuk memimpin bangsa ini. Terima kasih ya Tuhan. Kami percaya ada hikmat Tuhan menyertai mereka. Dan kami pun boleh dapat ada dan boleh bersama mensyukuri dengan segala sesuatu yang terjadi di tengah bangsa ini. Terima kasih ya Tuhan. Sekali lagi kami berdoa untuk pemerintahan kami. Mari Tuhan Yesus, tolonglah mereka agar mereka dapat menjalankannya dengan benar. Terpujilah Engkau Allah yang hidup. Ini doa kami Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk hidup kami sebagai anak-anak Tuhan. Biarlah Tuhan mampukan kami untuk kami tetap hidup dalam ucapan syukur di tengah keadaan kami. Bahkan kami pun boleh dapat menjadi berkat di tengah-tengah situasi seperti ini. Terpujilah Engkau ya Allah yang hidup. Ya Tuhan, kami akan mengakhiri ibadah ini. Kami akan mengakhirinya dalam ucapan syukur. Karena kami tahu bahwa semua boleh dapat berlangsung karena Tuhan yang memimpin dari awal hingga saat ini. Dan biarlah apa yang kami buat malam hari ini berkenan kepada Tuhan. Engkau Tuhan Yesus dipermuliakan. Dan biarlah kami semakin boleh diberkati oleh Tuhan. Dan semakin kami melakukan apa yang berkenan juga kepada Tuhan. Terpujilah Engkau Allah yang hidup. Dan akhirnya Bapa, kami memohon berkat Tuhan. Biarlah kiranya berkat dari Allah Bapa di sorga. Berkat yang tidak pernah berkesudahan di dalam Yesus Kristus. Dan berkat Allah Roh Kudus itu akan terus turun dalam hidup kami. Menyertai kami dan memampukan kami. Untuk kami pun boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Terpujilah Engkau Allah di dalam nama-Mu. Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa, kami bersyukur kepadamu. Haleluya. Amin.
Terima kasih, Tuhan berkati. Selamat malam. Amin. Terima kasih, Tuhan berkati. Terima kasih Bapak Kasih yang sudah melayani hari ini. Terima Aduh, kasih, Tuhan shalom. berkati semuanya. Tuhan berkati. Ibu Tina, Ibu Nuritas, Ibu Yanti, Mbak Pinta, Tuhan berkati semua. Terima kasih. Oh, mami kembali. Semua.